Halo rekan-rekan, ketemu lagi dengan saya Vandana dan pada kesempatan kali ini saya akan kembali mereview sekaligus membahas sebuah buku. Buku yang akan saya review ini menarik sekali karena ini berhubungan dengan bagaimana kita berpikir kreatif dan bagaimana kita berpikir berbeda. Judul bukunya kalau di bahasa Indonesia kan adalah apapun yang Anda pikirkan, berpikirlah sebaliknya. Nah, mungkin dari judulnya rekan-rekan sudah mulai bisa membayangkan bukunya seperti apa ya. Memang kalau kita lihat sekilas gitu ya dari judulnya, seakan-akan buku ini memang mengharapkan setiap pembacanya untuk mulai berani berpikir berbeda. Tapi bagaimana kalau kemudian memang dalam kehidupan itu berbeda itu kan dianggap aneh. Berbeda itu bisa jadi merupakan sebuah masalah. Nah, di buku ini nanti akan dibahas dan diulik-ulik lebih dalam apa sih yang kita lakukan kalau kita berpikir berbeda. Apa sih konsekuensinya kalau kita bisa berpikir berbeda. Dan apa yang perlu kita lakukan untuk bisa berpikir berbeda. Tapi sebelum saya bahas lebih detail terkait konten isinya, yuk kita berkenalan terlebih dahulu dengan siapa sih yang nulis dari buku ini. Nah, penulisnya bernama Paul Arden. Jadi memang seorang penulis dan juga direktur kreatif dari agensi periklanan yang cukup terkemuka di dunia yang bernama Saatchi dan Saatchi. Nah, sebelum di Saatchi ini dia pernah di beberapa tempat gitu ya, beberapa agensi lebih tepatnya, dan dia banyak berkontribusi di sana. Itu kenapa, pada akhirnya dia bergabung di Saatchi di tahun 1979 dan akhirnya meskipun ketika di Saatchi ini dia baru join, tapi pengalamannya sudah cukup banyak. Terhitung selama 14 tahun di beberapa agensi di Saatchi dan juga agensi lainnya tadi itu, dia banyak mengembangkan kampanye-kampanye besar. Karena memang namanya agensi periklanan ya kerjaannya setiap hari pasti campaign, membantu perusahaan untuk melakukan kampanye, untuk membangun branding dari perusahaannya atau membangun branding dari produknya. Jadi memang ini banyak sekali perusahaan-perusahaan besar yang sudah ditangani oleh Paul Arden ini untuk bisa mengembangkan program-program untuk periklanannya seperti British Airways, Toyota, Nivea, Fuji, dan banyak lagi perusahaan-perusahaan yang terkenal lainnya. Itu kenapa buku ini kalau nanti kita baca memang cukup aplikatif dan cukup unik. Buku ini sangat unik sekali, tapi uniknya seperti apa? Salah satu hal yang unik di buku ini adalah teman-teman yang mungkin malas membaca gitu ya karena banyak tulisan dan sebagainya, pasti membaca buku ini akan terhibur. Karena nanti di buku ini tidak banyak tulisan, ada beberapa tulisan aja gitu ya untuk menekankan sebuah pesan, tapi di sini teman-teman akan melihat banyak gambar. Dan gambar ini bukan gambar-gambar yang biasa gitu ya, ini gambar-gambar yang tidak umum tapi berhubungan dengan konsep berpikir kreatif yang coba untuk disampaikan oleh Paul Arden ini. Jadi kalau misalkan, teman-teman mulai berpikir sebenarnya buku tentang apa sih kok ada gambar-gambarnya gitu ya. Buku ini jelas adalah buku tentang berpikir, yaitu bagaimana kita bisa berpikir yang berbeda, berpikir yang sebaliknya, yang di dalamnya buku ini tuh penuh dengan fakta-fakta dan kalau saya lihat juga hasil riset gitu ya dari Paul Arden, dia meriset dari, tokoh-tokoh terkemuka di luar sana yang memang sering sekali berpikir berbeda dan akhirnya sukses. Dan dia mengemukakan banyak sekali data-data di beberapa tahun yang menurut dia itu, lahirlah sebuah tokoh-tokoh yang saat ini mungkin kita tahu namanya, tapi kita nggak tahu apa sih yang, sejarah tokoh itu, bagaimana tokoh-tokoh itu bisa meraih kesuksesan mereka. Salah satunya adalah dengan berpikir kreatif yang menjadi intisari dari buku ini. Nah, memang, dalam kehidupan sehari-hari gitu ya, kita memang seringkali dibilang untuk, "Yuk kita berani berpikir berbeda." Tapi banyak orang yang masih kesusahan untuk berpikir berbeda. Kenapa? Ya karena memang, kita itu agak takut ketika mengambil resiko, ketika kita berbeda dengan orang lain. Nah, di buku ini juga akan didukung dengan fakta-fakta dari tokoh sukses di dunia yang akhirnya bisa meraih kesuksesan mereka karena mereka berpikir kreatif dan juga berpikir berbeda. Memang akan ada banyak kondisi di mana kita itu mentok gitu ya dalam berpikir untuk cari ide dan lainnya. Nah, tapi ketika semua langkah, nggak bisa kita pikirkan lagi gitu ya, kita mentok, justru di situlah sebenarnya kalau dijelaskan oleh Paul Arden adalah, itu adalah momentum atau saat untuk kita berpikir berbeda. Yaitu ketika kita melihat tembok yang kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan dari tembok tersebut untuk menembusnya. Masih di buku ini juga akan disampaikan tentang kondisi di mana kita itu yang selalu berusaha membuat keputusan yang nyaman. Nah, ini yang tadi sempat saya singgung di awal gitu ya.
Kadang kita merasa ragu untuk berpikir berbeda, kadang kita merasa takut untuk dianggap berbeda. Karena sehingga ini membuat kita itu lebih suka untuk ngambil kesimpulan yang nyaman dan aman gitu ya. Oh, orang lain ngambil keputusan kalau ada kondisi seperti ini, orang lain mengambil keputusan seperti ini. Saya ngikut aja lah. Kenapa? Karena orang menganggap itu minim resiko. Maka pada akhirnya kalau kita mengikuti pola ini terus-menerus ya pada akhirnya keputusan yang kita buat akan sama dengan orang lainnya dan tanpa kita sadari maka kita akan sama dong dengan orang-orang lainnya gitu loh. Dan kalau ini terus terjadi, jelas kita nggak akan pernah bisa menjadi pribadi yang berbeda. Memang membuat keputusan yang aman dan nyaman itu kadang membosankan gitu loh. Kalau kita buat keputusan yang kita sudah tahu hasilnya, kita akan monoton aja tuh menjalani hidup. Tapi kalau dalam kehidupan tuh ada kalanya kita mentok, kita menghadapi kondisi yang kita nggak tahu seperti apa, dan kita berpikir berbeda, justru kadang disitulah akhirnya kita menemukan adrenalin kita. Kita jadi bersemangat dan tegang tuh. Kira-kira bener nggak ya? Bener nggak ya? Bener nggak ya? Nah, rasa tidak nyaman inilah, rasa khawatir inilah yang akhirnya akan membuat kita termotivasi untuk melakukan banyak hal baru. Maka kadang hal yang membosankan itu tidak mengarahkan kita pada sesuatu yang baru. Kalau kita hanya mengikuti apa yang sudah terjadi gitu ya, ya maka akhirnya kita nggak akan sampai kepada sesuatu yang baru. Dan itu yang mau disampaikan melalui adanya buku ini. Nah, sekarang kita masuk ke gambaran isi bukunya. Sebenarnya isi bukunya nanti apa ya gitu kan? Secara umum buku ini nanti itu akan banyak potongan-potongan cerita. Jadi kalau kita baca itu nggak akan kayak terstruktur tapi sebenarnya nyambung. Isi esensinya sama untuk berpikir berbeda. Tapi di sini akan banyak potongan-potongan cerita, potongan kisah gitu ya, dari tokoh-tokoh yang sukses. Ada beberapa fakta dan data yang mungkin itu membuat kita berpikir gitu ya. Dan ada banyak visualisasi gambar yang membuat kita tertarik gitu. Yang memang akhirnya membuat buku ini berbeda ya dengan yang kebanyakan gitu ya. Memang beberapa visualisasi dalam buku ini nanti akan merangsang diri kita tentang pentingnya kita berpikir berbeda. Dan apa yang perlu kita lakukan untuk berpikir berbeda tentunya. Karena di buku ini juga ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan dalam diri kita gitu ya untuk mulai berpikir berbeda. Karena berpikir berbeda itu bukan berarti kita berpikir asal apa yang ada dalam pikiran kita. Itu semua direncanakan. Ada 3 kisah yang menurut saya menarik di buku ini ya, yang menjadi menurut saya juga nonjok banget untuk kenapa sih kita perlu berpikir berbeda. Yang pertama adalah tentang si Steady Eddie, yang kedua adalah zaman yang tidak masuk akal, yang ketiga adalah tentang inilah pelajarannya. Menarik sekali ya. Yuk kita bahas satu persatu. Ini judul-judul ini membahas tentang apa sih? Ya, yang pertama di buku ini nanti akan dibahas tentang si Steady Eddie gitu ya. Dibahas tentang 2 jenis karyawan kalau di buku ini, yaitu tentang Eddie, karyawan teladan, dan Erika, karyawan yang sembrono. Nah, namanya karyawan teladan otomatis karyawan ini si Eddie ini emang dia ngikutin aja apa yang disampaikan sama bosnya, rule-nya seperti apa, dia itu ngikutin aja. Sehingga cenderung tidak mengambil resiko. Ya wajar kan dia ngikutin apa yang diinstruksikan, apa yang diperintahkan, ya dia lakukan gitu. Maka dia tidak terbiasa mengambil resiko. Dan memang akhirnya membuat Edi ini disukai sama atasan karena atasan itu suka dengan orang-orang yang mengikuti atau manut gitu ya. Nah, sedangkan di sisi lain Erika itu semangat, dia banyak ide dan akhirnya membuat dia kadang juga sembrono gitu ya. Sembrono akhirnya berpikir udah ambil aja langsung respon dan sebagainya gitu. Nah, dari dia sembrono ini ada ide-ide menarik, ide-ide gila dia yang akhirnya berhasil, tapi ada juga yang gagal sebenarnya. Jadi akhirnya dua sisi ini. Satunya nyaman tuh ya si Edi, satunya itu akhirnya ya naik turun tuh. Nah, akhirnya kalau kita ngeliat sebenarnya kalau teman-teman lihat dari dua orang ini kira-kira mana yang lebih baik ketika kita berkarya di sebuah perusahaan. Mungkin sebagian besar teman-teman akan jawab Edi. Dan itu benar. Ya kadang kita harus ngikutin gitu ya. Tapi ketika kita hanya mengikuti pola apa yang sudah ada, kita hanya melakukan sesuatu yang diperintahkan, maka pada akhirnya kita tidak akan terbiasa untuk berada dalam suatu kondisi yang ketidakpastian. Akhirnya tidak terbiasa untuk berpikir kreatif karena ngikut aja. Dan pada akhirnya logika kita akan terbatas gitu. Tapi Erika karena dia selalu coba hal baru, akhirnya dia selalu explore hal baru, ada gagal ada yang berhasil. Nah, kegagalan dan keberhasilan ini akhirnya membuat dia belajar banyak. Beda dengan Edi yang akhirnya ya udah dia jalan aja. Pembelajarannya mungkin gak sebanyak Erika karena Erika udah melakukan ini gagal, itu gagal gitu ya. Nah, maka ketika kemudian dua hal ini terjadi, mana karyawan yang lebih cepat dewasa, mana karyawan yang lebih bijak dan akhirnya mana karyawan akhirnya lebih bisa untuk berpikir kreatif. Saya yakin kalau dari pertanyaan dijawab, teman-teman sudah bisa membayangkan pasti Erika dan benar sekali. Maka ada kalanya kita perlu sembrono. Kenapa? Ya untuk kita mencoba mencilih diri kita hal baru yang akhirnya akan memunculkan pembelajaran bagi diri kita.
Yang kedua, dibahas di buku ini tentang di sini adalah zaman yang tidak masuk akal gitu ya. Di bagian ini gitu ya, akan membahas tentang fenomena pegolf muda gitu ya, orang yang suka main golf gitu ya, yang akhirnya dan juga pegolf tua gitu. Nah, pegolf tua ini dapat memukul sejauh pegolf muda gitu ya, dan juga dapat melakukan pukulan chip dan putt gitu ya dengan sama baiknya. Tapi permasalahannya adalah pegolf tua ini akhirnya cenderung lambat dalam mengambil keputusan, mengambil sikap gitu, cenderung terlalu berhati-hati. Nah, kenapa apa yang membuat, itu terjadi gitu ya. Nah, karena si pegolf tua ini sudah tahu sisi lemahnya. Dia tahu kalau saya mukul seperti ini akan seperti ini, kalau saya mukul seperti itu akan seperti itu, harus saya seperti ini. Sehingga akhirnya si pegolf tua ini akhirnya sangat berhati-hati dan dia selalu berusaha membuat perkiraan terbaiknya. Nah, sedangkan pegolf muda ini cenderung acuh tak acuh, yang penting coba aja, yang penting dipukul aja, yang penting kemudian dia pukul dulu semampu yang dia bisa. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari kisah pegolf tua dan pegolf muda ini? Hal serupa sebenarnya juga mirip dalam kehidupan kita gitu ya. Pengetahuan kadang membuat kita itu bermain aman. Pengetahuan membuat kita akhirnya lambat. Pengetahuan karena kita tahu suatu, akhirnya kita cenderung lambat dalam merespon suatu karena kita sangat berhati-hati. Kita tahu kalau ini seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Padahal nggak semua hal dalam kehidupan kita itu bisa diprediksi. Ada beberapa hal yang kita sudah sejago apapun, kita nggak tahu perubahan ke depan akan seperti apa. Maka ada kalanya rahasia yang di buku ini dijelaskan adalah kekanak-kanakan itu penting. Nggak usah terlalu banyak berpikir, lakukan dulu. Karena kadang nggak semua hal bisa kita perkirakan. Kalau kita terlambat memperkirakan, akhirnya ya kita akan ditinggalkan ataupun kalah oleh persaingan. Nah, yang terakhir mesti dibahas di buku ini juga tentang inilah pelajarannya. Di bagian ini akan dibahas tentang lebih baik hidup dalam ketidaktahuan daripada dengan ilmu pengetahuan. Wah, ini menarik sekali nih. Jadi di bab ini tuh kayak seakan-akan ya udah, yang penting kamu nggak tahu itu bagus daripada kamu tahu banyak hal. Hal ini karena, nah gitu ya, karena di sini dibahas bahwa bagian yang membuat kita bahagia gitu ya atau menggairahkan adalah menyelesaikan masalah, bukan mengetahui jawabannya. Contoh paling gampang di sini dijelaskan tentang tipuan sulap. Tipuan sulap itu menarik gitu ya karena keajaibannya atau tips dan triknya itu kita belum tahu gitu. Itu membuatnya menarik, itu membuat kita terhibur gitu. Begitu juga dengan pertandingan sepak bola. Kalau menarik pertandingan sepak bola ini karena kita belum tahu siapa yang akan menang dan siapa yang akan salah. Maka siapa yang akan kalah gitu. Maka pertandingan sepak bola itu menjadi seru karena kita belum tahu pemenangnya siapa. Sama dalam kehidupan, sama dalam berpikir berbeda. Kalau kita hanya melakukan hal-hal yang ya itu aja yang kita sudah tahu hasilnya, jadi nggak menarik. Itu kenapa kalau orang melakukan hal yang sama terus-menerus jadinya hidupnya monoton dan akhirnya dia merasa resah gitu ya. Beda dengan orang yang suka men-challenge dengan tantangan baru. Karena ketika ada banyak hal yang nggak dia ketahui, dia akan makin penasaran ke depan akan seperti apa. Kalau ini seperti apa, kalau seperti itu seperti apa. Maka yang mau disampaikan di bab ini adalah yuk berpikir berbeda dan harus berani untuk memikirkan hal yang berbeda dari biasanya. Karena justru dengan berpikir berbeda, kita lebih bergairah dalam menjalani kehidupan dan otomatis dalam menjalani pekerjaan kita. Nah, sekarang kita masuk di bagian kesimpulan. Secara umum buku ini pas untuk dibaca siapa aja yang mungkin penasaran gitu ya. Gimana sih biar akhirnya bisa ada orang-orang yang sukses gitu ya. Yang akhirnya bisa meraih suksesnya karena berpikir berbeda. Karena banyak orang berpikir berbeda dimusuhin gitu. Tapi banyak orang yang sukses dan berhasil karena dia berpikir berbeda. Dan di sini kita bisa banyak belajar tips dan triknya dari para tokoh tersebut. Buku ini juga pas dibaca bagi rekan-rekan yang ingin dapat insight ringan aja tentang gimana sih caranya berpikir kreatif dan berpikir berbeda. Karena buku ini nggak tebel, selain banyak tulisan yang gede-gede gitu ya. Ada banyak gambar. Jadi buku ini kalau teman-teman baca mungkin hanya singkat lah, sejam 2 jam mungkin bisa menyelesaikan bacaannya. Mungkin itu rekan-rekan yang bisa saya bagikan pada kesempatan review buku kali ini. Moga-moga bermanfaat dan sampai ketemu di review buku selanjutnya.